Kalau ada seorang pemimpin yang minta dipuji rakyatnya, itu sudah keluar daripada ketakwaan, dari sifat tamadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al Muslimun rahimakumullah. Mengawali khutbah siang pada siang hari ini, tiada kata yang paling indah yang terucap dari seorang hamba yang baru saja mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Allah lah yang menganugerahkan kita iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Terbukti pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, bahkan dapat menggerakkan seluruh anggota badan kita menuju tempat yang sangat termulia ini dalam rangka memenuhi salah satu panggilannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta istri dan sahabatnya, beserta istri dan keluarganya, para sahabat tabi'in, dan kepada kaum muslimin yang selalu istiqomah, selalu mengikuti petunjuknya. Kemudian di tempat yang sama, jam yang sama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Insya Allah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita akan mendapat kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, agama Islam adalah satu-satunya agama yang komprehensif, di mana agama Islam adalah agama yang selalu aktivitasnya mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Buang hajat misalnya, kepada cara bagaimana memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin bangsa dan negara.
Di dalam konsep kepemimpinan, bagaimana caranya watak dan sifat seorang pemimpin. Di situ anehnya, yang pertama adalah seorang pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat takwa merupakan kalimat yang sudah dicatat dengan tinta emas, di mana setiap ada pelantikan seorang pemimpin, disitulah ketakwaan pasti disebutkan. Baik itu pemimpin yang formal dari Bapak Presiden sampai kepada kepala rumah tangga. Nah, apa sih takwa itu? Takwa berasal dari kata wako yaki wikoya, yang artinya hati-hati, menjaga diri, menjauhkan diri. Ada dua orang sahabat yang sedang berdialog, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Pada suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, tahukah kamu apa artinya takwa?" Ubay menjawab dengan suatu pertanyaan kembali, "Wahai Umar, pernahkah kamu berjalan yang jalannya itu penuh dengan duri, penuh dengan kerikil-kerikil tajam?" Loh, sering sekali. Nah, wahai Umar, apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, "Aku hati-hati, bahkan aku mungkin sampai menjinjingkan celanaku supaya tidak kena duri itu, supaya tidak kena batu-batu yang tajam itu." Itulah kondisi takwa, itulah arti takwa. Jadi kehati-hatian supaya tidak kena duri, supaya tidak kena kerikil yang tajam, itulah arti takwa. Jadi takwa itu hati-hati. Kalau kita hidup di dunia seperti ini, kita hati-hati dengan dosa-dosa. Jangan sampai kena dosa-dosa atau maksiat-maksiat. Sekecil apapun dosa dan maksiat itu. Kalau kita bisa menghindari itu, kita termasuk orang-orang yang takwa. Kemudian takwa menurut Imam Khusairi terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, wawu, dan ya. 4 huruf ini adalah merupakan salah satu yang mencerminkan seseorang yang bertakwa. Yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati, low profil, andap asor, lawannya sombong, besar kepala, begedut, dan begitu seterusnya. Seorang pemimpin yang bertakwa berarti seorang pemimpin yang memiliki sifat tawadhu, sifat yang rendah hati, yang low profil kepada bawahnya. Dia tidak mau dikultus individukan, tidak mau dibesar-besarkan, bahkan tidak mau dibesar-besarkan karena jasanya berhasil. Seorang pemimpin itu sudah menjadi kewajiban. Dia kepingin mensejahterakan rakyatnya. Dia kepingin apa yang disampaikan itu berhasil. Jadi tidak perlu minta pujian dan tidak perlu minta pujian lagi dari rakyatnya. Kalau ada seorang pemimpin yang minta dipuji rakyatnya, itu sudah keluar daripada ketakwaan, dari sifat tawadhu. Contohnya kita sebagai seorang muslim, kita melakukan kewajiban, kita sholat, kita puasa dan ibadah yang lain. Apakah perlu dipuji? Tidak. Memang itu sudah kewajiban kita. Kalau ada seorang pemimpin yang ingin dipuji karena kewajibannya berhasil, itulah sudah keluar daripada sifat tawadhu. Padahal orang yang keluar dari sifat tawadhu berarti orang yang sombong. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat ke-18, surat yang ke-31 yang 11, Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maroha, innaka wala tamshi fil ardi maroha, innallaha kana muhtalin kafur." Jadi janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan congkak. Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong.
Itu yang pertama. Kemudian ada surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadharru'a wa khufyah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ayat-ayat ini jelas. Memang di dalam Al-Quran itu kalau ditinjau dari segi maknanya, ayat itu dibagi dua. Artinya yaitu yang muhkam dan mutasyabihat. Yang mutasyabih, yang muhkam artinya yang sudah jelas artinya, tidak perlu ditakwil lagi, tidak perlu tafsirkan lagi. Jadi Allah tidak suka orang berjalan di atas bumi dengan congkak. Sudah, berarti orangnya sombong. Ya, berdoalah pada Allah dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Ini sudah jelas, jadi tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsirkan lagi. Ini namanya ayat yang muhkam. Ayat yang sudah jelas, tidak perlu ditakwil lagi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang pemimpin, jadi jangan sampai kita terlepas daripada sifat tawadhu, sifat yang benar-benar Allah inginkan, lemah, low profil dan tidak sombong. Pada waktu Abu Bakar As-Siddiq di baiat, istilahnya dilantik jadi seorang pemimpin, dia mengatakan gini, wahai saudara-saudaraku, ya ayuhanas, ini wulitu alaikum, saya diangkat sebagai pemimpinmu. Saya diangkat sebagai pemimpinmu. Jadi seorang pemimpin tidak minta diangkat jadi pemimpin, saya diangkat. Jadi bukan minta. Jadi dalam agama seorang pemimpin tidak minta supaya jadi pemimpin. Aku diangkat sebagai pemimpinmu. Ya. Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Inilah sifat tawadhu'nya yang melekat pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Saya bukan terbaik. Berarti dia low profil. Dia menyatakan dirinya itu benar-benar tawadhu. Tidak menunjukkan akunya, tidak menunjukkan kepintarannya dan sebagainya. Sebab kalau orang sudah sombong, orang itu kan menutupi kebenaran. Serba lebih akunya serba lebih. Itulah orang yang sombong. Itulah sifat tawadhu. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar memiliki sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, qanaah. Qanaah artinya rela dengan pemberian Allah. Rela dengan pemberian Allah. Jadi seorang pemimpin yang sudah memiliki sifat qanaah, dia tidak mungkin serakah, tidak mungkin menghalalkan segala cara, ingin menumpuk harta untuk mencari kekayaan pribadi. Ini lepas daripada itu. Memang seorang pemimpin biasanya kalau belum jadi pemimpin, dia selalu gembar-gembor, jangan korupsi, jangan manipulasi. Tapi setelah dia ditunjuk menduduki kursi yang empuk, dia melebihi apa yang digembar-gemborkan tadi. Jadi seorang pemimpin itu memang sifat qanaah itu wajib dimiliki. Ya, bahkan bukan hanya sekedar kurnia yang diberikan kepada yang bersangkutan, bahkan ujian dan cobaan kita harus rela. Seorang pemimpin harus menerima ujian dan cobaan. Di mana diabadikan dalam surat Al-Baqarah 155. Walana balwanakum bisya'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan. Dan kabar gembira bagi yang sabar. Apabila mendapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sifat qanaah. Jadi kalau seorang pemimpin sudah lepas dari sifat qanaahnya, berarti dia tidak punya sifat sebagai tauladan. Padahal seorang pemimpin harus punya sifat tauladan, ditiru dan dididik oleh bawahannya. Kalau seorang pemimpin, katakanlah, kalau sudah guru kencing berlari,
tentu muridnya kencing dengan berterbangan. Pasti begitu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, marilah sifat qanaah ini. Jadi menerima apa yang sudah ada. Kita harus legowo. Apa yang diberikan oleh Allah harus kita terima dengan senang hati dan senang hati. Kemudian wawu, huruf yang ketiga, taqaf wawu, waro. Waro adalah terhindar dari sifat-sifat subhat. Apa subhat itu? Samar-samar antara halal dan haram. Innal halalu. Jadi sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Jadi innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya memang ada yang istilahnya samar-samar tadi. Artinya tidak halal, tidak haram. Satu contoh begini. Bapak datang ke rumah makan. Setelah di situ melihat menu makanan. Di sini tersedia rawon daging sapi, rawon daging kambing, dan rawon babi. Tentunya bagi orang yang memiliki sifat waro, ini akan nggak jadi makan karena di situ ada rawon babinya. Nah, apa kira-kira tidak akan mungkin tercampur? Kan ada pertanyaan besar begitu. Kalau bagi orang yang tidak punya sifat waro ya, wah tidak mungkin di sana kan sudah disendirikan. Tapi kita harus yakin disendirikan bagaimanapun kalau tempatnya yang sama di rumah makan yang sama, insya Allah pencemaran itu pasti ada. Kita lebih hati-hati. Kita datang di suatu pesta. Ada yang mengatakan di sana menyembelih 2 kambing. Yang satu disembelih dengan orang-orang yang sudah profesional, artinya orang-orang yang ahli menyembelih, orang-orang muslim. Yang satu konon kabarnya disembelih orang-orang kafir, yang mungkin ya sekedar menyembelih. Mungkin li ghairillah, disembelih selain nama Allah. Ini apa kita akan makan? Kita pasti akan mundur. Jangan-jangan. Inilah sifat waro, sifat kehati-hatian. Kalau kita sudah memiliki sifat kehati-hatian, insya Allah. Jadi seorang pemimpin tadi sudah memiliki sifat-sifat yang mencerminkan sifat-sifat ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang terakhir yaitu yakin. Seorang pemimpin harus punya apa? Punya jiwa yang benar-benar yakin. Ya, setiap perjuangan di dalam Islam ada namanya konsep yang pertama adalah istilahnya apa ini? Usaha. Yang kedua doa, tawakal. Ini mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan ketiga-tiganya nggak bisa saling mendahului. Harus urut ini. Jadi harus urut. Setelah kita berjuang, kita berusaha, kemudian berdoa dan tawakal. Jadi seorang pemimpin kita yakin itu yang terakhir. Apa yang diusahakan dari mulai pertama sampai pasti yakin usahanya akan berhasil. Banyak sekali contoh-contoh para nabi dan rasul. Itu hanya punya satu keyakinan, tapi mereka berhasil semuanya. Seperti saya akan mengambil satu contoh yang pendek saja, mengingat waktunya sangat terbatas sekali. Ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang nabi 12 bersaudara. Karena beliau tuh memiliki postur yang benar-benar ganteng, tampan. Di situ diiri hati oleh saudara yang 10 orang tadi. Jadi bapaknya yang bernama Nabi Yakub juga bingung. Saudara-saudaranya itu benci kepada Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Ya, tetapi dia karena berdoa terus dan bapaknya juga berusaha dan berdoa, tapi Allah memberi jalan keluar. Akhirnya dalam sumur diketemukan oleh seorang musafir, dijual di negara Mesir, dibeli oleh seorang bangsawan. Ya, akhirnya dia dibeli oleh bangsawan, jadi anaknya seorang bangsawan.
Tapi di situ kebetulan ada ujian dan cobaan. Si Yusuf karena tampan, ganteng, dia dicintai oleh istilahnya ibu angkatnya tadi. Nah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, penjara lebih baik daripada aku harus mengikuti si dia. Akhirnya dia dimasukkan penjara, dia memiliki ilmu takwil mimpi, dan akhirnya diangkat sebagai raja di Mesir, bahkan menjadi nabi. Itulah Yusuf. Jadi dengan memiliki keyakinan, jadi seorang mukmin harus yakin apa yang dilakukan, insya Allah kalau memang dengan niat yang bagus, nawa itu yang bagus, ridho Allah, insya Allah semua akan dikabulkan. Jadi ini dapat ditarik satu kesimpulan. Jadi kita itu kalau sudah berusaha, jangan lupa berdoa. Setelah berdoa tawakal. Semua itu serahkan kepada Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah akan berhasil dan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa samul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ikhwani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Rajab. Sebentar lagi 1 bulan lebih sedikit kita sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu Syahrun Mubarakun Azimun. Bulan Ramadan, bulan agung, tamu agung yang kita nantikan, yang datangnya 1 tahun pasti. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang baik, yang berbahagia ini kita selalu, apabila kita menghadapi bulan Ramadan, ada hadis Nabi yang bunyinya begini: Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu niron. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, kita akan terhapus dari neraka. Artinya itu hadis motivasi. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan kita sudah senang, benar-benar sudah senang. Alhamdulillah kita sebentar lagi dipertemukan bulan Ramadan. Makanya itu ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini tolong jangan sampai dilupakan. Setiap habis sholat kita berdoa seperti insya Allah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, kita muroji. Muroji itu membuka-buka kembali ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Karena tamu yang agung, jangan sampai tamu yang agung datang itu kita hanya sekedar biasa-biasa saja. Kita benar-benar mempelajari apa sih puasa itu, apa sih hakikat puasa itu. Kemudian apakah syarat dan rukunnya puasa? Jangan sampai puasa yang kita lakukan itu sia-sianya sekedar tidak makan dan tidak minum di siang hari. Kemudian yang terakhir, kita harus ingat apakah puasa kemarin kita punya hutang apa tidak. Kalau kita punya hutang, sebelum puasa yang akan datang ini tiba, harus benar-benar segera dilunasi, segera diqadha, istilahnya dibayar. Sebab namanya hutang, mudah-mudahan kita panjang umur. Jadi namanya hutang sebelum terbayar, Allah sudah memanggil kita. Ini jelas namanya hutang, di akhirat pun akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, itulah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa,
kita mohon bimbingan dan petunjuknya agar kita benar-benar istiqomah dalam bertakwa. Insya Allah dengan istiqomah kita nanti akan menghadap Allah dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dakhilna al jannata mal iman. Allahumma sabitna mal iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa khatim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.